Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah komputer masyarakat. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas kelompok kami, yaitu terkait application. Nah, di sini kami berfokus terhadap aplikasi e-commerce. Next. Untuk kelompok kami sendiri yaitu ada Miftahul Khaira dengan NIM 1009, Nurul Afani 1015, Fathia Arsya Mahmudi 3017, dan Muhammad Zaki Andafi dengan NIM 3031. Nah, adapun pembahasan yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini yaitu terkait macam-macam application itu sendiri, manfaat, resiko, serta contoh kasusnya. Untuk pemaparan pertama yaitu terkait macam-macam aplikasi akan disampaikan oleh Fathia Arsya. Baik, terima kasih kepada Nurul. Pertama-tama sebelum kita masuk ke macam-macam aplikasi e-commerce, kita masuk dulu ke macam-macam aplikasi secara umum. Macam-macam aplikasi secara umum ini ada 3. Yang pertama aplikasi desktop, yaitu aplikasi yang hanya dijalankan di perangkat PC, komputer, atau laptop. Dan beberapa aplikasi desktop ini memiliki banyak fitur. Contohnya seperti Microsoft Word dan aplikasi desktop lainnya yang hanya mempunyai 1 atau 2 fitur. Contohnya seperti aplikasi jam atau kalender. Yang kedua, aplikasi web. Jenis aplikasi ini memanfaatkan web server dan browser untuk menjalankannya, seperti Chrome, Firefox, dan Opera. Aplikasi web dapat berjalan dengan adanya jaringan internet maupun intranet, yaitu jaringan LAN. Contohnya seperti aplikasi Gmail, Google Docs, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile atau mobile apps merupakan perangkat lunak berupa aplikasi yang dikembangkan menggunakan program komputerisasi untuk disematkan pada perangkat mobile seperti ponsel, tablet, dan jam tangan digital. Atau contoh aplikasinya seperti WhatsApp, Gojek, Grab, Instagram, dan lain-lain. Next. Sekarang kita masuk ke fokus kita tadi, yaitu macam-macam aplikasi e-commerce. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu aplikasi e-commerce. Nah, aplikasi e-commerce ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara online. Ini juga mencakup berbagai fitur seperti penelusuran produk, pembelian, pembayaran online, dan pengelolaan akun pengguna. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam aplikasi e-commerce yang ada 6. Yang pertama business to business, business to public administration, business to consumers, consumer to business, consumer to public administration, dan terakhir consumer to consumer. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan 6 dari macam-macam aplikasi e-commerce tadi. Yang pertama business to business atau B2B, yaitu suatu bentuk e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain yang disebut dengan model B2B. Nah, contoh dari model B2B ini yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen. Nah, untuk beberapa yang masuk dalam model e-commerce B2B ini adalah Ralali, BIS, dan Electronic City. Yang kedua, Business to Public Administration atau B2A. E-commerce dengan model ini hampir mirip dengan B2B, tapi pelakunya adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Nah, untuk contoh B2B di e-commerce ini adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Atau contoh model B2B e-commerce lainnya itu meliputi Clue dan Asela. Lalu yang ketiga, business to consumer atau B2C.
Nah, yang ini perusahaannya menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Nah, pelanggan e-commerce B2C biasanya pengecer. Contohnya adalah ketika seseorang berbelanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhan di rumah dan beberapa marketplace termasuk ke dalam model e-commerce B2C. Yaitu contoh aplikasinya adalah Blibli, Lazada, ataupun Gramedia. Next. Nah, yang keempat ini adalah consumer to business atau C2B, yang mana e-commerce dengan model C2B merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Nah, contoh model bisnis ini seperti seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lainnya. Contoh untuk website-websitenya adalah Freelance, Upwork, dan eStock. Nah, yang kelima ini adalah Customer to Public Administration atau C2A. Jenis C2A ini bekerjanya seperti C2B, tapi proses transaksinya dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang ada di Indonesia, dan biasanya kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. Nah, yang terakhir ini ada Consumer to Consumer, C2C, yang mana e-commerce dengan model C2C merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah misalkan seseorang menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli. Nah, kalau untuk aplikasi dari contoh dari model e-commerce C2C ini ada Tokopedia, OLX, Kaskus, Shopee, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya untuk macam-macam aplikasi. Dilanjutkan ke Nurul. Terima kasih. Oke, thank you Ara. Selanjutnya kita bakal penjelasan terkait manfaat aplikasi itu sendiri yang akan disampaikan oleh Miftahul Khaira. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat aplikasi e-commerce bagi penjual dan pelanggan. Manfaat aplikasi e-commerce bagi penjual yang pertama yaitu jangkauan pasar yang luas. Dengan jualan di e-commerce, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kita bisa mendapatkan pelanggan dari berbagai daerah maupun kota-kota besar Indonesia. Berbeda jika membuka toko fisik konvensional, mungkin kita hanya bisa menjangkau pembeli dari wilayah di mana toko tersebut berada. Tetapi, bila menggunakan aplikasi e-commerce, kita bisa mengenakan produk kita ke berbagai wilayah di Indonesia, tak terbatas di domisili penjual berada. Yang kedua yaitu membangun brand awareness. Dengan banyaknya pelanggan yang didapatkan dari e-commerce, maka penjual bisa mengenalkan produknya ke berbagai pelanggan untuk membangun brand awareness toko. Semakin banyak pelanggan, maka semakin besar peluang mereka mengenal produk maupun bisnis tersebut, apalagi jika produk yang dijual terbukti bagus. Ketiga, kemudahan transaksi. Toko online di e-commerce membuat pelanggan lebih mudah mendapatkan produk yang mereka inginkan, dan akan lebih mudah juga bagi mereka menemukan toko online kamu dengan membuka toko online di e-commerce. Penjual bisa menjual produk dalam satu toko online, dan pelanggan bisa membeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka tanpa harus keluar platform e-commerce. Yang keempat, hemat biaya operasional. Keuntungan e-commerce bagi penjual berikutnya adalah dapat menjangkau pasar tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk promosi produk. Tidak perlu menyewa toko maupun beriklan. Tanpa iklan pun, toko di e-commerce masih bisa ditemukan oleh pelanggan walaupun jika ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Iklan memang sangat membantu dan disarankan untuk mendatangkan pelanggan ke toko. Yang terakhir, mudah kelola transaksi dan pengiriman. Manfaat e-commerce berikutnya adalah mudah untuk mengelola pengiriman dan transaksi pelanggan. Karena biasanya di platform e-commerce disediakan kemudahan untuk memilih kurir pengiriman hingga metode pembayaran, sehingga penjual bisa mengelola setiap transaksi dan pengiriman dalam satu platform saja tanpa harus membuka banyak platform. Next. Berikutnya yaitu manfaat e-commerce bagi pengguna. Yang pertama ada kebutuhan terpenuhi dengan mudah. Manfaat e-commerce bagi pengguna yang pertama adalah dengan adanya e-commerce dapat memudahkan pelanggan untuk berbelanja guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa harus pergi keluar rumah. Cukup menggunakan handphone dan platform e-commerce, pelanggan bisa mendapatkan berbagai barang dengan harga yang terjangkau dengan cukup mudah. Yang kedua, katalog
produk lengkap. Dengan e-commerce, pelanggan lebih mudah memilih produk yang diinginkan dan dibutuhkan karena katalog produk yang tersedia lengkap dari produk e-commerce. Pelanggan tinggal melihat isi katalog dan memilihnya untuk di-checkout. Yang ketiga, harga jauh lebih murah. Dibandingkan berbelanja di toko fisik atau konvensional, belanja di e-commerce harganya jauh lebih murah, apalagi banyak keuntungan lain seperti diskon, gratis ongkos kirim, cashback, dan sistem pay later. Semua memudahkan transaksi dan membuat harga produk jauh lebih murah dibandingkan toko konvensional. Berikutnya itu membandingkan produk lebih mudah. Sebagai konsumen yang berlangganan di e-commerce, pelanggan akan membandingkan harga antara satu toko dengan toko lainnya untuk mendapatkan harga yang lebih murah, tapi dengan produk yang kualitasnya sama. Dengan adanya e-commerce, pelanggan tidak perlu berkeliling toko satu ke toko lainnya, tinggal mengetikkan nama produk yang dibutuhkan, dan seluruh toko yang menjual produk tersebut akan muncul di platform e-commerce tersebut. Dan terakhir, pembelian barang lintas daerah. Pelanggan bisa membeli barang lintas daerah dengan ongkos kirim yang murah dan ada pula yang gratis, sehingga pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk tiket kendaraan dan lain halnya untuk membeli satu produk saja. Sekian tentang manfaat aplikasi e-commerce, dikembalikan kepada moderator. Oke. Selanjutnya, setelah kita dengarkan tadi dipaparkan oleh Miftah terkait manfaat aplikasi itu sendiri dan manfaat aplikasi e-commerce sendiri, di sini saya akan menjelaskan terkait resiko aplikasi itu secara umum. Nah, di sini fokusnya itu ada 4 yaitu ada keamanan, privasi, ketidaksesuaian, dan kecanduan. Nah, untuk yang pertama itu, dari segi keamanan, aplikasi ini dapat menjadi target serangan cyber seperti malware atau phishing. Selanjutnya yang kedua itu ada privasi. Aplikasi dapat mengumpulkan data pribadi pengguna seperti lokasi, kontak, ataupun aktivitas online. Yang ketiga yaitu resikonya itu ketidaksesuaian. Nah, aplikasi dapat tidak sesuai dengan kebutuhan atau harapan pengguna. Aplikasi yang tidak dirancang dengan baik dapat sulit digunakan atau tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya yaitu terkait kecanduan. Nah, aplikasi dapat menyebabkan kecanduan, terutama pada anak-anak dan remaja. Aplikasi yang dirancang untuk memberikan kesenangan atau kepuasan dapat membuat pengguna ketagihan dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Next. Untuk resiko adanya aplikasi e-commerce itu sendiri, yang pertama itu ada kehilangan dari segi finansial secara langsung. Kenapa? Biasanya seseorang yang menghancurkan dan mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua itu ada kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Misalnya tidak sesuainya foto produk dengan produk yang sampai ke tangan konsumen itu sendiri. Yang ketiga itu ada penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, mana pihak luar mendapat akses yang sebenarnya bukan menjadi haknya, dan dia menggunakan hal tersebut untuk kepentingan pribadinya. Yang selanjutnya itu kehilangan kesempatan bisnis, karena ketergantungan pada pelayanan elektronik hingga dapat mengganggu dalam beberapa waktu. Selanjutnya yaitu adanya pencurian informasi yang berharga, seperti tersebarnya data-data penting dari konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah kerugian-kerugian yang tidak terduga. Misalnya konfirmasi sebuah transaksi yang tidak diterima dengan sebagaimana mestinya sehingga membuat konsumen itu rugi. Baik, dilanjutkan terkait paparan contoh kasus yang akan disampaikan oleh Zaki. Terima kasih Nurul. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus dari e-commerce yang merugikan masyarakat. Kasus yang pertama yang akan saya bahas yaitu kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 lalu. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kasus ini. Kasus kebocoran data Tokopedia ini merupakan salah satu kasus cyber yang menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran di kalangan pengguna internet. Karena tidak sedikit juga data yang dicuri dari kebocoran data ini. Kemungkinan nih teman-teman yang udah menggunakan aplikasi Tokopedia dari sebelum tahun 2020 terkena dampak dari kasus ini.
Data teman-teman itu bisa aja diperjualbelikan di dark web. Contohnya setelah saya cari menggunakan email saya sendiri, email saya yang terdaftar pada Tokopedia itu terlihat itu tuh diperjualkan di dark web mulai dari tanggal 7 Mei tahun 2020. Nah, kemungkinan nih teman-teman juga yang sebelumnya udah pakai Tokopedia juga, mungkin ada juga yang mengalami sama seperti ini, data pribadinya itu bocor dan diperjualkan di dark web. Lanjut ke pembahasan tadi, yaitu kebocoran data Tokopedia ini. Pada awal Mei 2020, seorang hacker yang mengaku bernama Shiny Hunters mengklaim telah berhasil meretas database Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, dan mencuri data pribadi dari 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant. Data yang dicuri meliputi nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga kata sandi yang dienkripsi. Hacker tersebut kemudian menjual data tersebut di dark web dengan harga sekitar 75 juta. Nah, Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia, namun bisa dipastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Tokopedia juga mengatakan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan peningkatan keamanan sistem serta berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang terkait kasus ini. Nah, dari dampak kasus kebocoran data ini, beberapa konsumen tuh mengeluhkan bahwa mereka tuh ada yang nggak bisa narik saldo lah dari akun Tokopedia-nya, dan juga ada juga yang mendapatkan kayak spam dan panggilan telepon yang mencurigakan gitu. Lanjut ke kasus yang kedua, yaitu ada kasus penipuan oleh penjual di Tokopedia-nya. Pada awal Maret 2023, kasusnya baru-baru masih tahun ini ya. Media sosial itu dihebohkan dengan keluhan salah satu buyer di marketplace Tokopedia. Nah, customer ini bernama Anita Feng. Ia mengaku kehilangan uang sekitar 28,7 juta. Namun barang yang dibelinya itu nggak datang sampai ke dia. Nah, Anita ini menceritakan keluhannya ia melalui platform LinkedIn dan diunggah juga melalui akun Twitternya. Dalam unggahannya, ia mengaku telah membeli genteng melalui Tokopedia pada 14 Februari 2023. Ia order sebanyak 2.870 genteng senilai 28.700. Anita ini mengaku telah mengikuti semua prosedur yang ada, termasuk mengirim bukti pembayaran. Namun barang dipesan tidak kunjung datang, ia pun mengajukan komplain ke Tokopedia-nya langsung. Setelah beberapa hari, status komplain berubah menjadi selesai. Namun, Anita mengaku tidak pernah menerima barang yang dipesannya sama sekali. Nah, dia kemudian customer ini kembali menghubungi Tokopedia untuk meminta penjelasan. Namun jawaban dari Tokopedia justru membuat customer ini semakin kecewa. Tokopedia mengatakan bahwa instruksi transaksi Anita telah diproses dan pembayarannya telah diterima oleh penjual. Sedangkan Anita ini belum menerima barangnya sama sekali. Jadi terlihat sistem di keamanan pada aplikasi Tokopedia ini masih kurang karena tidak bisa kayak terdeteksi pembelian itu udah beneran sampai belum di tangan customer. Buktinya transaksi yang lumayan cukup besar senilai 28,7 juta tuh bisa langsung terselesaikan tanpa customer-nya tuh yang melakukan selesai pesanan. Jadi dari kurangnya keamanan aplikasi Tokopedia ini merugikan masyarakat banget. Sekian kasus yang saya bahas, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Zaki.
Baiklah semuanya, itulah paparan materi terkait application yang fokusnya terhadap e-commerce. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, nantinya boleh bertanya di Teams. Mungkin segitu dulu. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.